Shalom semua. Selamat Hari Paskah. Luar biasa ya, ini hari yang paling spesial Bapak Ibu. Melampaui hari Natal, walaupun di seluruh dunia perayaan Natal di mana-mana heboh, bahkan di negara-negara yang nggak kenal Tuhan juga rayakan Natal. Tapi ada satu peristiwa yang harusnya dirayakan jauh melampaui itu semua. Kita lihat satu bagian firman Tuhan ya, hari ini kita rayakan kemenangan Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang terpenting. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan nanti ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus itu memberikan arti kenapa saudara ada di sini pagi ini. Buat saya masih ada alasan untuk hidup, alasan untuk kita semua mau hidup dan bahkan beribadah karena ada kebangkitan Yesus. Dikatakan kalau Kristus gak dibangkitkan sia-sia. Coba bilang sia-sia. Tahu artinya sia-sia? Gak ada gunanya. Saudara gak perlu sekolah, saudara gak perlu hidup karena ujungnya maut. Dan dikatakan sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya ini bicara kepercayaan bukan hanya Kristen saudara. Sia-sialah semua orang mau percaya apapun. Yang ateis sia-sia, yang percaya Kristen juga sia-sia. Agama apapun menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi siapa yang di sini percaya Yesus bangkit? Haleluya ya. Jadi hidup kita berarti, ada lagunya katakan hidup kita jadi berarti karena Yesus bangkit. Dan ayat 17 jelaskan kenapa hidup saudara jadi sia-sia kalau dia nggak bangkit. Kita baca ayat 17 sama-sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kebangkitan Kristus ini memberikan arti karena sekarang saudara tidak lagi di dalam dosa. Haleluya. Kita akan belajar firman ini. Tapi saya mau lihat dulu bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh nyata supaya saudara tahu ini bukan isapan jempol ya. Bahwa ini sebuah dongeng suatu kali kebangkitan itu dikisahkan. Tapi sekarang kita baca di Matius pasal 28, kisah pada hari Sabat, setelah hari Sabat lalu hari Minggu datang, Yesus bangkit. Matius 28 ayat 1 sampai 6 menceritakan kisahnya. Saya bacakan buat saudara, setelah hari Sabat lewat, berarti itu hari Sabtu, menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara pasti tahu semua kisahnya, kuburnya ditutup batu, dijaga, ada penjaganya. Saya belum pernah lihat kuburan dijaga loh saudara, pernah lihat enggak? Saudara tahu kenapa kuburan Yesus dijaga? Kenapa kuburan Yesus dijaga? Dan bukan satu penjaga itu. Kenapa kubur dia harus dijaga benar? Kenapa? Saudara pernah renungan itu, kenapa kuburan Yesus harus dijaga? Karena Yesus bilang, 3 hari aku akan bangkit saudara. Dan orang-orang itu takut kalau mayatnya dicuri, lalu orang jadi percaya Yesus betulan bangkit. Tapi saudara lihat catatan Injil ini bilang apa? Para penjaga-penjaganya yang ketakutan saudara. Berarti ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa ketika gempa itu terjadi dan kemudian ada batu yang menutupi kubur itu digulingkan. Ada satu peristiwa yang kita mesti tahu bahwa Yesus memang sudah tidak di dalam dan sampai hari ini tidak ada yang pernah melihat mayat Yesus, tidak ada. Saudara tahu kenapa? Karena dia bangkit. Ya dulu ada saudara kami ya Pak Tarigan ke Israel, cerita kami ke kuburan Yesus. Lalu dia tanya, berarti kalian, Pak, lihat
jenazahnya Yesus enggak? Ya enggak ada, dia udah lupa ya, Yesus sudah bangkit. Saudara, penjaga-penjaganya takut dan dikatakan saudara pernah merenungkan kenapa batu itu digulingkan. Ketika saya renungkan ini luar biasa ya, karena sebenarnya tubuh Yesus ketika bangkit dia tidak sama dengan tubuh yang sekarang. Dia ada daging, masih makan kalau saudara lihat ya. Dan tubuh itu bisa tembus tembok, tidak dibatasi waktu. Satu kali murid-murid Yesus lagi makan, tiba-tiba Yesus datang di situ. Jadi ada fisiknya tapi transenden, bisa menembus. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira tubuh Yesus yang baru bisa nggak menembus kubur? Sangat bisa. Terus kenapa harus dibuka? Saudara tahu kenapa? Supaya murid-muridnya bisa lihat ke dalam. Supaya saudara tahu betulan itu sudah bangkit. Dibuka kubur itu supaya kita semua bisa mengalami kebangkitan Yesus. Hari ini undangan buat saudara, kubur Yesus sudah, batu itu sudah digulingkan dan kita perlu mengalaminya. Jadi ini peristiwa nyata. Saya baca satu catatan lain bahwa bukan hanya penjaga itu ketakutan dan akhirnya lapor ya kepada orang-orang Yahudi, tetapi katakan Yesus bangkit dan bahkan dia menampakkan diri bukan hanya sama Maria Magdalena, kemudian Maria satu lagi adalah Salome, 3 wanita, dan akhirnya diikuti Petrus dan murid-murid lain. Tapi ada satu peristiwa lagi yang lebih dahsyat. Saudara tahu kebangkitan Yesus disaksikan siapa? Paulus. Paulus itu luar biasa karena dia seorang yang sangat anti terhadap orang percaya. Tapi hidupnya berubah total, bahkan dia mati karena nama Yesus ketika dia melihat Yesus yang sudah bangkit. Saya percaya kalau Yesus tidak menampakkan diri sama Paulus, dia nggak akan pernah berubah arah hidupnya. Saudara tahu, saya percaya betul Yesus betulan bangkit karena ada seorang Paulus dicatat yang arahnya ke sana tiba-tiba berubah arah. Dan peristiwanya dicatat karena bertemu Yesus. Dan saudara, Paulus catat demikian di 1 Korintus 14. Kita baca apa kata Paulus. Ini bukan murid-murid Yesus langsung ya, tapi Rasul Paulus mencatat begini. Kata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi ini inti semua dari apa yang Paulus ceritakan, tuliskan di kitab suci. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saudara yang lihat Yesus bangkit bukan 1-2 orang, bukan hanya 3 wanita, bukan hanya 12 murid Yesus, 11 murid Yesus ya. Bukan juga hanya Paulus, tapi lebih 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu, kita akan mulai dari 1 dulu hari ini pelajari ya, bahwa kisah ini yang secara sejarah nyata. Ini bukan kisah dongeng, bukan kisah antah berantah. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan saudara tahu siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus, hidupnya berubah total. Kenapa? Satu kali Petrus yang takut sama wanita itu dia bilang, dia dipanggil, Yohanes dipanggil karena mereka menyebutkan nama Yesus, dia nyembuhin orang, demi nama Yesus bangkit. Orang lumpuh di depan bait suci bangkit, semua ahli Yahudi bilang, kenapa masih sebut-sebut nama Yesus? Mereka diadili. Murid Yesus ini diadili karena masih menyebut nama Yesus yang menurut orang Yahudi sudah selesai. Sudah jadi sejarah, sudah tamat riwayatnya. Lalu Yohanes jawab apa? Mana yang lebih benar di hadapan Allah? Takut kepada kamu manusia atau takut kepada Dia yang berkuasa memberi nyawa, mencabut nyawa? Mereka tahu persis siapa Yesus karena mereka saksikan Yesus bangkit dari kematian. Berapa banyak di sini percaya Yesus sungguh-sungguh bangkit? Ini fundamental, ini fondasi kepercayaan kita. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia kita semua ada di sini. Guru boleh banyak, nabi ada banyak, semua boleh ngaku nabi. Tapi yang bangkit dari kuburnya hanya Yesus Kristus. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia bukan guru biasa, dia bukan nabi, dia juru selamat, dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Saudara, peristiwa ini terjadi karena ada kematian. Kebangkitan itu terjadi karena adanya kematian. Kenapa Yesus harus mati? Coba kita lihat ya. Allah itu adil.
Hari ini kita lihat ada begitu banyak ketidakadilan. Mungkin di sini saudara juga pernah mengalami ketidakadilan. Orang tuamu nggak adil, dosen nggak adil, guru nggak adil, saudaramu nggak adil, nggak bersikap fair. Saya juga seringkali menghadapi itu. Tapi Allah kita adil, yang mengerti katakan amin. Percayalah semua dosa dihukum. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ada dua, upah dosa ialah maut. Kenapa? Karena Allah adil dan semua dosa harus dihukum. Tapi Allah kita juga kasih, manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya, agama, hukum, usaha kita nggak bisa menyelamatkan kita. Kita akan lihat sebentar ya, kenapa agama nggak bisa menyelamatkan kita. Agama hanya menunjukkan perbuatan dosa, dan yang lebih parah daripada itu, dia menunjukkan ada sifat keberdosaan yang nggak bisa kita lepasin. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Tapi Yesus sang kasih karunia dikatakan, dia memberikan keselamatan, dia menyelamatkan kita. Haleluya. Yesus sang kasih karunia yang datang menyelamatkan. Ini bukan kisah yang baru, kalau saudara lihat di perjanjian lama, Paskah itu dari kata Pesah dan Passover. Di perjanjian lama ada satu peristiwa kelepasan bangsa Israel yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan Yesus. Saudara yang pernah sekolah minggu pasti tahu, ya. Ketika orang Israel, ya, itu akan keluar dari Mesir, ada satu peristiwa di mana mereka diminta mengorbankan domba, lalu darahnya dilaburkan di ambang pintu. Dan setiap orang yang rumahnya ada tanda darah itu dilewatkan dari malaikat maut. Anak sulungnya nggak mati, sementara seluruh Mesir mengalami kematian, tapi semua yang ada tanda darah itu dilewatkan. Passover, itu Paskah. Ini peristiwa luar biasa saudara, dan ini menggambarkan apa yang Yesus kerjakan buat kita hari ini. Siapa yang punya darah Yesus dalam hidupnya, dilewatkan dari maut. Bersyukurlah saudara, dilewatkan. Saudara, hukuman sedang menimpa dunia ini. Jangan dipikir ini semua yang berdosa suka-suka, korupsi, melakukan perzinahan, melakukan percabulan, melakukan segala kebusukan di dunia ini, menipu segala macam. Jangan dipikir gak ada akibatnya. Alkitab berkata upahnya maut. Gak kelihatan, tapi satu waktunya akan tiba semua menuju maut. Dan saudara yang punya darah anak domba dilewatkan. Haleluya. Dan kisah ini luar biasa karena orang yang di dalam rumah itu ada orang berdosa. Di dalam rumah itu bukan orang sempurna. Saya percaya dalam rumah itu ada orang ketakutan juga. Ada orang yang lewat gak ya malam ini? Ada juga orang yang gemeteran, tapi ada juga yang percaya dan sukacita karena ada janji Tuhan terhadap orang yang punya darah akan dilewatkan. Saya berharap semua jemaat Tuhan di tempat ini sukacita di tempat ini. Karena ini gereja sukacita. Saudara harus tahu saudara sudah dilewatkan. Mungkin ada yang saudara takut, aduh gimana masa depan gue, aduh gimana aku masih dihukum gak? Hari ini tidak tergantung yang di dalam rumah itu orang baik, orang kurang baik, orang setia. Sementara ada darah itu dia dilewatkan. Amin. Haleluya. Jadi bersukacitalah di dalam rumahmu. Jangan lagi kita takut ya. Alkitab berkata, kisah itu sudah digenapi, itu hanya tipologi, hanya simbol dari apa yang Allah akan kerjakan. Dikatakan, Yohanes 1 ayat 20, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara tahu artinya kata menghapus? Artinya gak ada lagi. Ini berita Injil ini luar biasa. Saudara, di dalam Kristus tidak ada lagi dosa. Yang berarti katakan amin. Dihapus. Gak ada lagi bekasnya. Saya kalau dengar cerita ini luar biasa ya. Saya aja masih suka ingat kegagalan saya. Yesus bilang dosamu sudah kuhapus. Saudara di sini siapa yang gagal? Hari ini saudara mesti tahu dosamu dihapus oleh Yesus. Itu darah anak domba itu kayak begitu saudara. Luar biasa. Makanya tadi kita nyanyi apa? Worthy is the Lamb. Ya, dia patut menerima kemuliaan karena dia menjadi korban buat kita.
Ini ayat yang terkenal, kita baca sama-sama dengan suara iman, dengan suara nyaring ya. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Katakan sebelah saudara, kamu sudah benar, sudah dibenarkan. Haleluya ya. Yesus, peristiwa di salib itu terjadi pertukaran. Saudara tahu dia mengalami penghinaan supaya kita yang hina ini jadi dimuliakan. Dia anak Allah menjadi anak manusia, supaya kita anak manusia menjadi anak Allah. Dia menerima mahkota duri supaya pikiranmu jangan mumet lagi. Dia ditomak dalam mulutnya supaya orang Kristen jangan sakit-sakit mah. Yang percaya katakan amin. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sehat, kita menjadi kuat. Haleluya. Terjadi pertukaran di kayu salib. Dosa kita ditimpakan kepada dia dan kebenaran Yesus kita terima. Saudara, ada 3 kemenangan hari ini yang kita rayakan. Pertama, kemenangan hari Paskah adalah kebangkitan Yesus, adalah kemenangan atas maut. Tadi katakan maut adalah upah dosa. 1 Korintus 15 ayat 55 bilang begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kalau sengat itu sepertinya serangga gitu. Saya selalu bayangkan ini kalajengking ya. Ada sengatnya di belakang tuh. Lalu dibilang apa? Sengat maut ialah dosa. Jadi yang membuat orang mati karena ada dosa. Dosa memisahkan kita dari sumber kehidupan. Ada banyak orang yang kelihatannya hidup sehat. Kemarin saya ngobrol dengan jenderal ya, udah usia 64 gitu kalau saya nggak salah, masih segar. Tapi sesehat-sehatnya manusia, tahu nggak? Ada banyak orang yang mati walaupun masih bernapas. Tanpa Kristus kita sudah terpisah dari sumber kehidupan. Dan dikatakan itulah maut. Satu hari nanti akan mengalami maut selama-lamanya. Dan itu karena ada dosa, kayak kalajengking, sengatnya itu dosa. Dan kuasa dosa, venomnya, bisanya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat ini bukan sesuatu yang buruk. Itu diajarkan. Hukum Taurat itu menggambarkan agama. Menggambarkan apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Menunjukkan seharusnya apa yang kita lakukan, apa yang jangan saudara lakukan. Itu hukum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini, hormati ayahmu dan ibumu, jangan sembah lain. Itu semua keinginan Tuhan. Tapi dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat, saudara. Ini apa maksudnya, saudara? Nanti kita akan lihat ya, bahwa agama hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Tapi hari ini kebangkitan Yesus menunjukkan maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dan kebangkitan Yesus, tadi maut adalah apa? Upah dosa. Itu akibatnya, itu hukuman dosa. Dan sekarang kabar baiknya saudara, hukuman itu sudah selesai. Yang mati katakan amin. Kita baca ya. Yesus, Roma 4:25, coba kita sebut. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Siapa yang tahu salib itu adalah hukuman? Semua orang tahu, tempat menghukum. Tapi dikatakan yang dihukum adalah dosa saudara dan saya. Tapi kabar baik hari ini, di hari Paskah saudaraku, hukumannya sudah selesai. Bagaimana saudara tahu penghukuman sudah selesai? Tidak akan ada lagi penghukuman. Bagaimana saudara tahu? Karena dia bangkit dari kubur. Orang yang dipenjara karena dihukum, bagaimana kita tahu hukumannya sudah selesai? Ketika dia keluar dari penjara, maka kita tahu hukumannya sudah selesai. Hari ini saudara, maut adalah hukuman dosa. Dan Yesus mati sudah mengalami maut selama 3 hari. Lalu apa yang terjadi? Dia bangkit. Dia sudah selesaikan hukuman dosa. Dan hari ini dikatakan tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Hukuman sudah selesai. Ya, coba kita baca. Demikianlah sekarang tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah saudara dan kita yang percaya, kita semua tidak akan pernah dihukum lagi. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Tidak ada penghukuman dan bahkan dikatakan bukan hanya hukuman kekal. Ya, dikatakan tetapi tidak ada dakwaan. Bahasa Inggrisnya bukan hanya punishment ini tapi condemnation. There is no condemnation. Artinya setiap saudara yang di ruangan ini dan di luar ruangan ini semua yang percaya tidak didakwa lagi. Siapa yang mendakwa saudara? Siapa pendakwa itu? Tadi katakan sebab telah dilemparkannya. Tadi saudara ikut nyanyi kan? Ikut nyanyi? Saudara harus tahu siapa itu pendakwa itu. Iblis telah dikalahkan, dia telah dilemparkan. Hari ini orang Kristen tidak lagi hidup di dalam dakwaan. Amin. Nah, coba kita lihat ya. Saya baca kenapa tidak didakwa. Roma 7 ayat 7 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Tadi katakan ya, kuasa maut, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tadi saya sebutkan ya, jangan mencuri, jangan membunuh. Salah satunya jangan mengingini. Ya, ini semua yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 7 adalah perjuangan hukum Taurat yang sia-sia. Roma pasal 7 ini menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Dan bahkan oleh hukum Taurat kita menjadi berdosa karena dia menunjukkan perbuatan dosa. Satu kali orang-orang Yahudi bertemu dengan Yesus, mereka bangga karena mereka taat pada hukum Taurat, mengatakan, saya udah ikutin kok semua aturan agama. Semua yang disyaratkan agama udah aku ikuti. Dan mereka merasa bangga karena nggak mencuri, nggak membunuh, nggak melakukan semuanya. Tapi Yesus katakan sebenarnya hukum Taurat bukan hanya menunjukkan perbuatan, tapi apa yang ada di dalam. Kalau saudara mengingini sesuatu, itu sudah sama dengan melakukannya. Hello? Berarti hukum Taurat bukan apa yang kelihatan di luar, ini bicara apa yang di dalam kita. Dan kalau saudara lihat apa yang di dalam diri kita akan jadi putus asa, betul? Kalau saudara lihat di dalam diri kita akan putus asa. Karena kita tahu siapa kita sebenarnya. Tapi kabar baik hari ini, yang mendakwa saudara yang menunjukkan perbuatan dosa, sudah dihapus, dibatalkan. Saudara tahu kita semua yang percaya pada Yesus tidak lagi ada di bawah hukum Taurat? Yes? Yes? Perhatikan ayatnya ya, kita lihat ya. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Kenapa saudara enggak dikondem lagi? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Saudara, saya sering ketemu orang ya yang sebenarnya baik gitu ya. Tapi dia belum percaya Yesus, hidup dalam ketakutan. Karena ada dakwaan di dalam hidupnya. Dia selalu merasa bersalah. Dia selalu merasa enggak cukup. Dan sebaik-baiknya perbuatan dari luar, dia kenal dirinya siapa. Ini saya pernah ketemu orang yang dari agama lain ya. Lalu pernah ditanya, gimana setelah jadi orang percaya? Pak, saya merasa bahagia sekali. Kenapa? Dulu saya rasanya bangun pagi seperti jatuh dalam sumur yang gak ada dasarnya. Jatuh terus, semakin dalam dan gak ada pengharapan. Tapi hari ini kita tidak punya dakwaan lagi. Kenapa? Karena dakwaan itu ditiadakan Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Kita harus tahu, hukum Taurat mendakwa saudara dan itu sudah disalibkan di sana. Bahkan dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara tidak didakwa karena hukum Taurat sudah berakhir di kayu salib.
Kita baca Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Jadi Yesus hidupnya menggenapi hukum Taurat, kematiannya membatalkan hukum Taurat. Maksudnya bukan hukum Taurat menjadi tak berlaku lagi, yaitu masih berlaku untuk semua orang yang masih mau menyelamatkan dirinya dengan di luar Yesus. Kalau tahu di luar Yesus hanya ada agama. Ini nggak bicara agama apapun, hukum Taurat ini simbol dari semua usaha manusia menyelamatkan diri, dan dikatakan berakhir di kayu salib. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Tadi katakan ya, maut, hukuman dosa sudah selesai, Yesus sudah selesaikan. Tapi ada kabar baik yang saudara harus gali lebih jauh, apa yang Yesus lakukan lewat hukum Taurat. Kita lihat Roma 7 ayat 20. Ini masih bicara Roma 7, semuanya bicara hukum Taurat. Kalau lihat ada Alkitab Roma 7, ini sedang membahas hukum Taurat ya. Hukum Taurat Roma 7 ayat 20 bilang begini. Setelah Paulus ceritakan tentang hukum Taurat, dia bilang gini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, hari ini saya rindu peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya saudara tahu itu betul-betul terjadi 2000 tahun lalu, tapi terjadi di rumahmu. Terjadi di kehidupan pribadi kita. Kebangkitannya bukan hanya menyelesaikan hukuman, oh haleluya, sekarang saya sudah tidak dihukum lagi. Tapi coba dilihat di sini ya. Paulus jelaskan kenapa hukum itu nggak menyelesaikan, karena sebenarnya semua manusia itu ditawan oleh dosa. Paulus bilang, aku tahu apa yang baik, tapi aku lakukan yang salah terus. Nah hari ini saudara mau dibebaskan dari hal itu. Saya berdoa sungguh-sungguh ini bukan hanya jadi cerita Paskah diulang-ulang, tapi saudara betul-betul hari demi hari kuasa dosa ditanggalkan dari hidupmu. Saya berdoa dan saya tahu itu pasti terjadi. Haleluya. Amin. Katakan, jadi ada suatu power kuasa dosa yang diam di dalam semua manusia. Jadi percuma dikasih tahu, dinasihatin doang, karena nggak beres, powernya itu nggak hilang. Di dalam semua keturunan Adam ini sudah berdosa, ini ada daya tarik gravitasi yang membuat engkau melakukan selalu yang salah. Jadi diperintah, tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Hari ini kita heboh oleh orang yang kelihatannya saleh di luar, ternyata punya ani-ani. Saudara tahu maksudnya ya. Membuat rumah ibadah nggak tanggung-tanggung saudara. Saya percaya dia juga tahu itu salah. Kalau dia betul ya kejadiannya ya, kan kita nggak boleh menghakimi. Semua orang tahu itu salah, dia juga tahu itu salah. Mungkin dia juga menyesal. Tapi nggak bisa kalahkan power itu. Hari ini Paskah mengalahkan maut. Saya harap bukan hanya hukumannya beres, tapi kuasa dosa dikalahkan. Saudara hidup berkemenangan. Wow, ini berita sesungguhnya. Jadi menurut saya, kalau orang hanya tahu salib, tapi nggak mengalami kubur yang kosong, alangkah sayangnya jadi orang Kristen. Yang terikat dilepaskan. Itu berita Paskah saudara. Yang bersalah dihapuskan itu berita Jumat Agung. Tapi yang terikat dilepaskan. Hari ini siapa yang mau mengalami kelepasan sempurna dalam Kristus? Ini adalah sebuah hal yang luar biasa saudara. Mari kita alami ya. Lalu dikatakan siapa yang akan melepaskan kita? Hanya Kristus. Roma 7 ayat 14 sebelumnya jelaskan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hal-hal yang berasal dari roh Allah. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya tadi dikatakan. Kalau Kristus gak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jadi hari ini ada dua peristiwa. Jumat Agung, Golgota itu membuat engkau gak dihukum. Tapi hari Paskah membuat engkau enggak lagi diikat apapun. Saya mau kasih tahu anak muda yang hari ini masih struggling, engkau bisa bebas.
Ada di sini, saya kenal banyak semua, termasuk diri saya nggak usah ngomong sama istri saya. Semua pendeta pun kalau nggak mengalami ini pasti terikat. Saya nggak tahu keterikatan saudara apa, tapi Yesus bilang dibebaskan. Hari ini doa saya, Paskah itu bukan peristiwa 2000 tahun lalu, itu peristiwa hari ini. Saya katakan ya, coba lihat. Coba kita baca sama-sama. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ini bicara karena bukan Yahudi ya, melanggar hukum Taurat maksudnya. Kita semua mati karena perbuatan dosa. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Berarti ini bukan satu peristiwa, ada dua. Coba bilang, ada dua. Ini bukan satu peristiwa, ada dua saudaraku. Pertama, dia mengampuni segala pelanggaran kita. Itu terjadi karena dakwaan sudah selesai, nggak ada lagi di kayu salib. Tapi berita kabar baiknya adalah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Inilah kuasa kebangkitan. Kalau saudara betul-betul lahir baru, betul-betul mengalami pribadi yang baru lahir dalam kita, maka saudara akan menang atas kuasa dosa. Amin. Jadi sesudah diampuni ada peristiwa lain saudara. Alangkah sayangnya orang Kristen terikat sama dosa ya. Saya tahu, saudara tahukah dosa itu membunuh? Saya katakan dosa menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan karirmu, menghancurkan reputasimu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan masa depanmu. Oh stop, bukan hanya kamu, menghancurkan masa depan anak-anakmu. Sama anak-anak cucunya akan semua dalam kutuk. Itu dosa saudara. Jadi bukan satu yang untuk main-main. Ya, tapi hari ini ada kelepasan atas kuasa dosa. Sesudah pengampunan ada kemenangan. Jadi hukum Taurat bukan hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, nih jangan mencuri ya, jangan berzina ya, jangan, itu perbuatan dosa semua. Ada daftarnya tuh. Kalau diteliti ada 613, bukan hanya 10 hukum Taurat itu, ada 613. Ada ini. Itu perbuatannya. Tapi hukum Taurat juga menunjukkan kuasa yang menghasilkan dosa dalam hidup kita. Dan hari ini solusinya adalah kebangkitan Yesus. Barang siapa yang bangkit bersama Yesus, dia adalah manusia baru yang tidak lagi dikuasai dosa. Saudara, dan ini ada kaitannya dengan berita kasih karunia. Yesus adalah kasih karunia, betul? Ketika kita ngerti ada dua kehidupan, satu di bawah hukum Taurat, satu di bawah kasih karunia. Tadi katakan orang yang hidup di bawah agama nggak boleh gini, harus gini. Sifatnya tetap nggak berubah, keinginannya tetap ada. Mungkin dia nggak berzina karena takut ketahuan, atau nggak ada yang mau, atau nggak punya duit. Iya, banyak alasan orang nggak berzina karena nggak laku aja, dia jelek orangnya. Keinginannya tetap nggak berubah, tapi orang dalam Kristus hatinya diubahkan Tuhan. Amin. Jadi ya saudara, satu di bawah hukum Taurat, ini orang hidupnya karena aturan agama, tapi ada satu hidup yang lain, yang tidak dikuasai dosa, itu hidup yang baru. Coba kita lihat, ini ayat emas kita ya, Roma 6 ayat 14. Ini inti Paskah hari ini, kita baca ini sama-sama dan kita amini. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. By your grace only. Aku gak lagi dikuasai dosa. Hari ini semakin saudara dikondem, katanya ya, orang yang sering dikondem akan terus terikat. Hari ini berhenti melihat ke dalam dirimu, masa lalumu udah selesai, Tuhan udah hapus dosamu, dihapus gak ada sisanya. Tapi hari ini kalau engkau terikat, engkau masih jatuh dalam dosa, katakan aku di bawah kasih karunia. Tuhan kasih karuniamu membebaskan aku. Aku gak lagi didakwa. Saya sedih ya, saya lihat karena ada banyak, saya pernah ketemu orang lah ya, yang tahu dia terikat, dia nangis, dia nyesel, kenapa begini terus? Ini jawabannya hari ini buat kamu. Ini bukan saya ngomong ya.
Nggak ada cara lain menang dari hal yang menghancurkan hidupmu selain hidup di bawah kasih karunia. Nggak ada. Nasihat Pak Tarigan, nasihat saya nggak bisa ubah saudara. Yang nggak membutuhkan kasih sayang Tuhan. Anugerah Tuhan yang nggak pernah membuang kamu di saat kamu jatuh. Itu yang membuat kamu lepas dari dosa. Kemurahan Tuhan yang gak pernah berakhir karena perbuatanmu. Lihat, Dia tetap mengasihimu. Penuhi setiap pagi betapa baiknya Tuhan. Tadi malam kemarin aku masih gagal, Engkau gak pernah buang aku. Satu hari engkau akan lihat dosa tidak lagi menarik dalam hidupmu. Hari ini ada undangan untuk lepas dari semua keterikatan. Ya, saya heran ini kemarin saya ketemu orangnya sih sehat gitu ya. Kemarin kan dia seorang jenderal gitu ya, ngobrol gitu, badannya sehat kuat gitu. Tapi dari obrolnya saya tahu ini stres dari obrolnya. Makanya baru ngobrol langsung ambil cerutu, langsung aja ngobrol, dia cerita banyak. Memang kita harus seimbang antara sukacita dan marah-marah. Wah ini filosofinya lain lagi, saya baru dengar. Ada orang yang pengen marah-marah, saya sih nggak mau saudara. Karena setahu saya percuma olahraga badan sehat, kalau marah-marah cepat sakit, betul nggak? Nah hari ini buat saudara ya, yang masih punya keterikatan apapun, ya hari ini bisa lepas. Dan nanti di rumah bilang gini, itu yang Pak saya mau ngomong, jangan hanya dia yang ngalamin, aku mau ngalamin. Saya pernah doa begitu saudara. Waktu saya dengar khotbah ini, persis, kamu gak akan lagi di bawah kuasai lagi dosa, karena kamu gak di bawah hukum Taurat. Dulu kita agama banget ya, wah dikondem terus, wah ini gak boleh gini, harus gini. Jadi kita merasa hidup dalam dakwaan terus. Tapi waktu saya dengar kabar ini, saya baru tahu kuncinya, kamu harus tahu tangan Tuhan gak pernah buang kamu. Dan hari ini saat kamu jatuh langsung bilang, Tuhan Engkaulah kebenaranku. Aku gak dibuang, aku gak didakwa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu engkau jatuh datang sama Dia. Kemarin Pak Tarigan ya, di mana? Di acara hari, di mana sih kita? Bougainville. Yang diingat sepak bola doang ya. Puncak acara. Wah yang gak ikut rugi dah. Tahun depan ikut ya. Seru banget. Tapi ada kabar baik, dia bilang menghampiri tahta kasih karunia. Kalau engkau gagal, jangan lari, datanglah kepada tahta kasih karunia untuk menerima pertolonganmu pada waktunya. Nah hari ini kita tahu kita gak di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah kasih karunia. Saya beresiko ya ngomong gini, bisa dipecat sama GBI. Saya ngomong terus terang aja deh, karena yang begini gak semua orang ngerti. Saya khotbah barusan, kalau direkam nanti bisa dimasalahin, nggak apa-apa. Saya dari Alkitab, saya yang bukan dari kitab lain kok, betul nggak? Dari Alkitab bunyinya begitu ya, saya baca begitu. Harusnya hari ini diajarin gini nih, supaya saudara tahu bedanya. Pengajaran yang umum ya, hukum Taurat masih berlaku buat saudara. Karena yang dibatalkan ada dua, bukan yang ketiga. Hukum Taurat dibagi tiga, saya nggak pernah baca di Alkitab, dibilang hukum pertama adalah hukum seremoni. Harus upacaranya itu udah batal. Karena Yesus sudah darah anak domba, amin, sama. Hukum kedua adalah, bagian kedua adalah hukum sipil. Membagi warisan gini-gini aturannya, itu juga udah batal. Itu hanya untuk orang Israel. Sekarang kita nggak ngikuti hukum sipil, nggak ikutin seremoni, dua udah batal. Tapi hukum moral masih berlaku buat anak Tuhan. Hukum moral, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Saya bilang, Alkitab bilang, bagian mana nih? Masa karena kamu upacara maka kamu terikat dosa, apa hubungannya? Tadi dibilang jangan mengingini. Mengingini itu lagi dibahas di Roma pasal 7 yang menunjukkan orang di bawah agama mati. Makin dilarang makin menjadi. Ya, coba kita bilang jangan lihat ke sana. Padahal ada apa di sana? Pengen tahu ya? Ya. Jadi hari ini saudara mesti tahu yang namanya hukum Taurat semuanya. Saudara nggak berzina karena saudara punya hidup yang baru dalam Kristus. Bukan karena ada hukum moral yang melarang saudara. Jadi saya ngomong ini udah pasti diadili kalau sampai didengar ya.
Di gereja kita masih diajarin hukum moral itu berlaku buat anak Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kalau ngintip boleh dong Pak, kan nggak ada. Kalau cuma dalam hati boleh dong Pak. Nah itu jadi parah kalau hanya menunjukkan perbuatan dosa. Tapi hari ini kita berbicara kuasa dosa dikalahkan. Caranya gimana? Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya ya. Nah terakhir kemenangannya tadi kemenangan atas hukuman dosa, maut. Kedua kemenangan atas kuasa dosa, dan ketiga kemenangan atas tubuh dosa. Ini pengharapan kita di hari Paskah. 1 Korintus 15 ayat 20-21. Tadi dikatakan ayat sebelumnya sia-sialah kalau Kristus tidak bangkit. Tapi hari ini tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Siapa yang percaya satu hari saudara akan punya tubuh yang baru? Wah, hari ini bolehlah encok-encok dikit ya. Atau yang lebih parah ya, mungkin udah susah ngomong. Hari ini kabar baik buat saudara. Semua akan terima tubuh yang baru. Tubuh yang tanpa dosa. Tubuh itulah yang akan diangkat bersatu dengan sang anak domba. Amin. Nah, ini janji Tuhan dan pasti digenapi ya. Dikatakan apa? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, beberapa minggu lalu ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, kita diingatkan firman Tuhan, siapa yang mau mengikuti Yesus harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Ini kabarnya buat saudara ya. Siapa di sini yang sudah ikut disalibkan bersama Yesus? Manusia lama kita udah ikut disalib di sana saudara. Jadi kemarin di hari Paskah masih ada yang memikul salib ya. Saudara bisa lihat? Memikul salib fisik, yang nggak datang mesti lihat tuh, semua harus bajunya seragam putih, habis itu bawa salib beneran gede banget, gantian bawanya. Ya buat saya itu maknanya apa? Mengingat Yesus boleh, tapi memikul salib bukan begitu. Menyangkal diri bukan begitu saudara. Menyangkal diri yang sejati adalah bilang, hidupku bukan aku lagi, aku udah ikut disalib bersama Kristus. Itu betul-betul menyangkal dirimu dan disalibkan bersama dia. Amin. Jadi kalau saudara dengar memikul salib bukan hanya menderita, dan jangan sampai saudara pikir ya, nggak belajar terus nggak lulus, aku sedang memikul salib, ngaco. Ya, terus Anda melakukan yang nggak benar, terus kena konsekuensinya dibilang sedang memikul salib, ngawur saudara. Enggak ya. Hari ini saudara punya kebiasaan buruk, lalu saudara jadi sakit gara-gara itu bukan memikul salib, bukan sama sekali. Usahamu gagal karena engkau ngawur segala macam, itu bukan memikul salib. Memikul salib adalah mengatakan manusia lamaku sudah mati bersama Kristus, hidupku bukan tentang aku lagi. Amin. Mari, hari ini bagaimana kita mengalaminya, ya? Bagaimana supaya kuasa kebangkitan tadi hidup di bawah kasih karunia? Mari kita baca ayat terakhir ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 2000 tahun lalu bukan hanya Yesus yang disalib, manusia lamaku juga ikut disalib di sana. Amin. Dan ayat kemenangan kita Galatia 2 ayat 20. Because he lives, I can face tomorrow. Yes? Because he lives, you can face tomorrow. Siapa yang di sini optimis akan hidupnya? Dengar Paskah hari ini engkau pasti optimis. Ya. Bilang begini, kenapa saudara powerful? Karena yang hidup di dalam saudara bukan saudara sendiri. Yuk kita baca. Namun
Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi saudara, hari ini alami. Pertama, kemenangan Kristus, hukuman dosa sudah selesai, engkau enggak didakwa lagi. Kemenangan Kristus menyelesaikan kuasa dosa. Dan tubuh dosa ini akan diganti dengan tubuh yang baru. Mari kita alami. Dan besok perkatakan, sama-sama. Ya, coba bilang. Sebut namanya, Samuel bukan lagi pendosa. Nama saudara sebut ya. Sekarang boleh nggak bilang sebenarnya, kamu bukan lagi pendosa. Hale? Bilang, dosamu apa? Pemarah. Kamu bukan lagi pemarah. Nah, kamu bukan lagi pemalas. Haleluya. Kita manusia yang baru. Kedua, aku telah disalibkan bersama Kristus. Manusia lamaku sudah mati. Dan dia enggak bangkit lagi. Ya, enggak ada ya di rumah kita mayat-mayat berjalan-jalan sana sini. Itu udah mati, udah dikubur, udah selesai. Saudara tahu, the more you believe in this, the more the new life itu manifesting dalam hidupmu. Tapi kalau masih bilangnya aku orang gagal, aku orang terikat, ya selamanya begitu. Saya manusia baru. Saya lebih dari pemenang. Amin. Kita bukan loser. Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi. Powerful. Karena ada Kristus di dalam aku. Saya warga sorga. Bukan warga coblong saja. Amin, tinggal boleh dicoblong, tapi KTP-nya sorga. Haleluya. Ya, saudara tahu saudara ini warga sorga? Haleluya. Dan satu hari tubuhku akan diberikan yang baru. Saudara jangan takut ya. Saya berdoa saudara semua sehat, umur panjang. Tapi ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, mereka sudah pasti menerima tubuh yang baru. Dan kita semua juga jangan terlalu takut ya. Hari ini menghadapi penyakit segala macam. Mau sudah dikalahkan, kita akan terima tubuh yang baru. Mari kita bagi. Saya undang tim kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Sesudah pengampunan terjadi kemenangan. Haleluya. Saudara sudah terima anggur dan roti? Saudara boleh angkat roti. Kita mengingat peristiwa Paskah. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari kita mengingat karya Kristus buat kita. Dia serahkan hidupnya, dia serahkan nyawanya, supaya kita semua mengalami Passover. Hukuman itu melewati saudara. Saudara tidak pernah lagi dihukum, karena ada darah dan tubuh Yesus dalam hidupmu. Kalau saudara percaya, bukankah roti yang kita pegang ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Kalau saudara percaya dengan sungguh, makanlah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk anak domba Allah yang diserahkan buat kami. Terima kasih oleh darah itu kami dilewatkan dari hukuman dosa. Segala dosa kami sudah dihapuskan. Tidak ada lagi yang diingat-ingat. Saudara, kalau ada orang juga yang menyakiti saudara berdosa, lupakan, hapuskan. Sebagaimana Yesus sudah membersihkan kau dari dosamu. Saudara bisa melepaskan pengampunan untuk siapapun. Dan hari ini saudara hidup tanpa dakwaan. Yesus berkata,
Cawan ini adalah darah perjanjian baru. Saudara tidak ada lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dan di bawah kasih karunia, saudara punya kemenangan atas kuasa dosa. Kalau saudara sungguh percaya akan kuasa darah Kristus, minumlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya. Kau layakkanku menghampiri. Mari kita masuk ke dalam tata kasih karunia. Jesus, Jesus, Jesus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudus, terima kebenaran Kristus, terima kebenaran Kristus. Kasih-Mu, thank you Lord Jesus. Thank you. Alami pemulihan, alami kesembuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Thank you Lord. Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi. Mari kita masuk. Satu masuk. Mari kita masuk hadirat. Hadirat-Mu. Bawa ini kami Tuhan. Kami bawa persembahan pujian bagi-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak ditinggikan. Sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya, Dia telah layakkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk hadirat-Mu setiap saat. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin, amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup. Thank you Lord Jesus. Ku menjadi ciptaan yang semua oleh karena kuasa darah-Mu. Oleh
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, saudaraku. Mari kita tinggikan Yesus, Anak Domba Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami tahu maut sudah dikalahkan. Hukuman dosa sudah selesai. Kami tidak lagi akan dihukum. Hukuman sudah berlalu. It has passed over our lives. We are now under your blessings. Under your grace. Thank you Lord Jesus. Kami tidak lagi didakwa. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah menang atas kuasa dosa. Kami bangkit, manusia baru bangkit bersama Kristus. Dan kami terima janji akan tubuh yang baru, kami akan bersatu dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dia mengasihimu selama-lamanya. Dia melindungimu, Dia memberkatimu. Dia mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Apapun yang engkau hadapi, badai apapun, ada shalom dalam hidupmu. Anugerah yang tak pernah berhenti, yang tidak bersyarat dari Allah Bapa, dicurahkan atas hidupmu. Kuasa pertolongan Yesus, hikmat sukacita oleh Roh Kudus memenuhi hidupmu dari sekarang sampai Dia menjemput kita di awan-awan Maranatha. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.